warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dede kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ada sehat ya, sama-sama. Syukur alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Pak Dede? Iya Pak, saya sebentar lagi akan melakukan vaksin Pak. Kebetulan Pak Tatang kemarin sudah pernah bercerita ke saya. Mungkin ini vaksin yang kedua Pak. Pak Tatang ada permasalahan tentang siswanya kesulitan dalam pembelajaran matematika. Oh begitu. Baik. Pak Tatang ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya, kompetensi yang Pak Tatang ingin bantu kembangkan itu di pedagogik Pak. Oh pedagogik. Iya. Karena kaitannya dengan Pembelajaran. Nah sekarang bagaimana Pak Dede yang nanti Pak Dede ingin untuk saya amati? Ya Pak, yang ingin saya minta Bapak untuk saya amati adalah di bagian vaksinnya Pak ya, jadi bagian vaksinnya Pak, apakah alur cerita saya sudah betul, atau kalau nanti ada kekurangan atau kelebihan itu Bapak sampaikan. Oh ya baik, saya akan bantu semaksimal mungkin. Nah selanjutnya Pak Dede, bagaimana penilaian Bapak ya terkait terhadap apa yang akan kita kembangkan pada pertemuan ini? Baik, tentunya sangat bagus Pak untuk Pak Tatang sendiri atau saya juga, karena ini ada kaitannya dengan kompetensi pedagogik yaitu pembelajaran yang berlangsung. Jadi ini nanti bisa lebih dikembangkan lagi, nanti sebenarnya bisa disampaikan, diterapkan juga sama saya gitu. Ya bagus kalau itu, nanti Bapak dengan Pak Dede dengan Pak Tatang berkolaborasi coaching dan menjadi coach. Jadi coaching nanti Bapak yang menjadi coach ya, Bapak bisa mematik pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Pak Tatang bisa menemukan permasalahan sendirinya gitu. Nah saya mau bertanya Pak satu lagi, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapannya tentunya saya sebagai coach mampu membantu coach untuk menemukan sebuah solusi ya Pak ya, dari permasalahan coach, dan Bapak sebagai supervisor juga mampu membantu saya menemukan kekurangan dan kelebihan saya dalam proses coaching ini, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, atau misalnya ada hal lain yang harus ditingkatkan, dan mungkin nanti saya minta bantuan. Baik, saya terima bantuannya. Mudah-mudahan Bapak dengan Pak Tatang, Pak Dede ini bisa melakukan coach yang lebih baik dan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bapak Tatang. Gimana Pak? Saya alhamdulillah kabarnya saya sehat-sehat saja Pak, tidak kurang suatu apapun. Pak Tatang, setelah pertemuan pertama pada saat kita vaksin yang pertama, ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak? Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya datang ke kantor ke sini ke Pak Dede. Tentunya saya datang ini tidak membawa tangan hampa gitu Pak. Tapi saya membawa, artinya ke sini ada hal yang ingin saya sampaikan, ada tujuan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak gitu istilahnya. Dalam hal ini terus terang aja Pak, saya tuh mempunyai permasalahan ya, tentunya dalam masalah saya sebagai guru Pak ya, sebagai guru mendidik kepada anak-anak saya di kelas. Saya ingin berbagi dengan Bapak, mudah-mudahan Bapak atau Pak Dede bisa membantu saya, paling tidak mengurangi berat beban yang ada di pundak saya gitu ya. Karena kalau nggak diceritakan saya ini, aduh, merasa berat sekali Pak. Dan intinya saya ingin apa yang saya ceritakan ini, saya mendapatkan sebuah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan bahwasanya apa nanti yang saya rencanakan itu adalah saya menjadi yakin gitu dengan apa yang akan saya rasakan. Jadi intinya Pak, tujuan saya datang ke sini ke kantor ke Pak Dede, bahwasanya saya ingin menyampaikan Pak, bahwasanya saya mempunyai permasalahan yang pendidikan, yaitu adanya mungkin memang kalau kita lihat mungkin ada banyak anak Pak, tapi dalam hal ini saya buat artinya pengklasifikasian ini adalah anak yang paling parah lah gitu isinya. Ada sekitar 2 orang Pak, atau 2 anak
yang mana apabila saya menyampaikan pelajaran matematika, dia itu kayak seperti istilahnya apa ya, seperti takut lah gitu istilahnya. Kadang-kadang dia ketika pelajaran matematika dia tidak hadir, atau kadang-kadang walaupun hadir, badan dan di jiwa badannya dan raganya ada di dalam kelas, tapi jiwa sama pikirannya nggak tahu ada di mana. Iya, ketika saya tanyakan dia ngeblank, nggak tahu. Nah ini makanya saya ceritakan kepada Pak, tujuan saya itu seperti itu Pak Dede. Terima kasih. Tujuannya sudah sangat jelas Pak ya, yang ingin Bapak sampaikan ke saya. Nah sekarang kalau boleh tahu Pak, ini ada di kelas berapa Pak permasalahan Bapak? Baik, saya itu kebetulan Pak di awal semester saya mendapatkan pembagian pembagian kelas dalam mengajar Pak ya. Iya. Nah saya tuh dipercaya oleh kepala sekolah UPTB SDN Haurkolot itu untuk mengajar di kelas 5. Oh, kelas Jadi memang di kelas 5 itu kan pelajaran matematikanya sudah artinya lumayan Pak, udah lumayan tingkat kesulitannya emang udah agak lumayan karena memang persiapan untuk naik ke kelas 6 Pak dengan materi-materi yang memang perhitungan dan lain sebagainya lumayan untuk membutuhkan tingkat pemikiran yang lot gitu, tingkat pemikiran yang tinggi gitu ya. Nah, mungkin memang ini saya merasa terkendala bahwasanya materi yang saya sampaikan saya tidak berangkat karena adanya siswa yang seperti tadi yang saya katakan kepada Bapak seperti itu. Iya. Berarti identifikasi masalah ini ada di kelas 5 ya Pak? Betul, ada di kelas 5 Pak, karena saya memang guru kelas 5. Betul. Dan di materi, khususnya di materi pembelajaran matematika ya Pak? Matematika khusus, matematika Pak. Nah kalau sudah ada data, mungkin Bapak sudah punya data anak-anak yang sudah Bapak analisis ya Pak ya? Sebenarnya ya? Udah. Yang bahwa pentingnya data tersebut nanti kan Bapak bisa membuat sebuah rencana tuh Pak ya? Betul. Permasalahan Bapak ini. Kira-kira kalau sudah ada data, ada siswa yang memang benar-benar membutuhkan perhatian lebih dari kita ya Pak ya? Iya. Rencananya Bapak akan melakukan apa? Baik Pak, sebetulnya memang dalam melihat dua anak ini, kalau di pelajaran yang lain Pak, yang bukan eksak gitu ya, bukan pelajaran eksak atau ilmu nyata, mereka itu mampu sebetulnya. Mampu ketika kita membuat soal atau ada soal atau LKPD, lembar kerja peserta didik, kita kasihkan dari soal yang 20, mereka tuh bisa mengerjakan paling tidak betul 14, betul 15. Itu kalau dari pelajaran yang non eksak gitu ya. Tapi ketika pelajaran eksak, saya memberikan soal 5 saja kadang-kadang salah semua untuk anak yang 2 itu. Nah jadi saya sempat berpikir, anak itu berarti mungkin otak yang aktif selama ini adalah otak yang sebelah kanan barangkali ya. Artinya mereka hanya bisa menerima sebuah konsep gitu, kemudian tapi untuk otak sebelah kiri untuk menemukan solusi, apalagi udah berhubungan dengan rumus matematika itu mereka masih terkendala. Nah, berhubungan dengan itu secara psikologi mungkin dalam hal ini saya ingin mengaktifkan otak yang sebelah kiri dari anak-anak saya ini supaya mereka dapat mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Jadi antaranya Pak, yang bisa saya lakukan itu untuk supaya mereka bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Yang pertama, saya akan membuat rangsangan terlebih dahulu. Artinya sebelum melakukan pembelajaran matematika, saya itu membuat sebuah pertanyaan, kadang-kadang rangsangan. Jadi supaya mereka itu lebih suka dan menyukai pelajaran matematika. Seperti contoh misalkan, rangsangannya seperti ini. Coba tebak anak-anak misalkan. Sekarang Bapak nyebut angka 1, kemudian di sana angka 3, kemudian di sana angka 5, berikutnya angka berapa? Mereka kan akan berpikir. Jadi, oh berarti kalau seperti itu dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, oh berarti 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mereka bisa menjawab dengan seperti itu. Nah, berarti mereka dengan seperti itu, hal yang seperti itu yang saya lakukan, boleh seperti ini memang juga disebut dengan asesmen diagnostik Pak ya, atau untuk menumbuhkan minat dan motivasi anak untuk mempelajari matematika itu. Jadi supaya tumbuh keinginan, kecintaan dan kemauannya. Artinya kalau sudah cinta, kalau sudah mau, insya Allah dikasih apapun ya bisa itu seperti itu. Jangan istilahnya kita langsung kepada materi, nanti anak justru malah semakin merasa berat dengan hal seperti itu. Itu yang pertama. Jadi saya merangsang kemauan mereka, minat belajar mereka untuk senang kepada matematika dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan
teka-teki yang mengandung unsur numerisasi lah seperti itu Pak. Kemudian yang kedua saya suka artinya anak-anak ini memang yang tidak bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik itu, setelah saya pelajari, anak ini cenderung mereka itu sulit untuk bersosialisasi dengan temannya. Nah, artinya mereka itu ketika mengerjakan tugas juga mereka tidak mau, artinya untuk dia bertanya yang nggak mau gitu, seperti itu. Temannya juga yang ini mungkin nggak mau juga karena dia nggak mau gitu. Nah, dalam hal ini saya akan mempunyai rencana selain tadi merangsang dengan teka-teki numerisasi. Kemudian saya yang kedua, saya akan menekankan kepada temannya yang sudah selesai ketika pelajaran matematika atau dipandang mereka itu memang cerdas dalam pelajaran matematika untuk menjadi tutorial teman sebaya. Tutorial teman sebaya. Artinya ketika saya sudah menyampaikan materi, dikasih tugas, anak ini sudah bisa. Nah, kemudian saya kasih tugas dia untuk memberi tutor atau mempelajari lah, memagahan cek kurang sinema atau memberikan pembelajaran atau istilahnya sampai dia bisa gitu apa yang telah saya sampaikan, karena saya juga percaya kepada anak yang saya memang dia bisa. Kemudian saya suruh kepada mereka nanti untuk menjadi tutorial. Jadi kan ketika temannya yang artinya yang memberikan bimbingan, mungkin mereka akan lebih merasa, artinya namanya juga teman ya, kondisi sosio emosionalnya mungkin lebih dekat itu dengan teman daripada dengan guru. Mungkin kalau dengan guru kan ada rasa takut gitu dan lain sebagainya. Jadi sementara untuk rencana yang bisa saya terapkan Pak, yang pertama itu jadi saya nggak akan banyak dulu, mungkin memberi rangsangan yaitu dengan tebak-tebakan numerisasi, dan yang kedua saya dengan melaksanakan yaitu tutorial teman supaya kondisi sosio emosionalnya lebih dekat dengan teman. Seperti itu Pak rencananya. Sangat bagus sekali Pak rencananya. Sudah sangat jelas dan tersusun dengan baik Pak ya. Iya. Kemudian Pak, kira-kira apa sudah merencanakan langkah-langkah yang Bapak sebutkan akan diterapkan kapan? Baik Pak, karena ini pembelajaran itu kan setiap hari Pak ya. Iya. Nah tentunya setelah saya berkonsultasi dengan Pak Dede pada hari ini, saya keinginannya untuk menerapkan rencana ini yang mungkin secepatnya Pak. Mungkin dalam hal ini besok atau lusa ini pasti akan saya laksanakan. Kenapa? Karena pembelajaran ini terus berlangsung dan terus berlanjut. Kalau tidak segera diterapkan, saya khawatirnya anak-anak yang lain materinya stagnan. Artinya kita hanya ngurusi anak-anak ini yang masih ketinggalan gitu. Sementara kurikulum itu sudah ada dudetnya gitu istilahnya. Sudah harus segera istilahnya sudah mencapai ini capaian tanggal sekian dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam hal ini rencana yang bisa saya terapkan dari rencana saya itu mungkin secepatnya Pak, besok atau lusa juga saya terapkan. Jadi aksinya akan segera dilaksanakan. Betul Pak, iya. Tanya hasilnya dilaksanakan. Terima kasih Pak Datang. Saya tunggu hasilnya. Oke, Pak. Bagaimana nanti ke depannya, apa proses yang Pak Datang lakukan direncanakan tadi itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian apakah ada perubahan atau tidak? Mungkin nanti ke depannya kita bisa berbincang lagi Pak Tatang. Baik, sebelumnya juga Pak, saya ucapkan terima kasih. Ini saya sudah ngobrol. Tadinya saya sebelum ngobrol dengan Pak Dede ini, saya tuh merasa siapa nih teman yang bisa memberi motivasi kepada saya supaya apa yang saya rencanakan itu betul-betul saya yakin gitu istilahnya. Berarti emang yang saya rencanakan ini benar gitu. Sehingga saya dalam melangkah menerapkan rencana tersebut, ya saya penuh dengan keyakinan, hakul yakin gitu. Artinya mudah-mudahan dengan rencana seperti itu saya bisa menghasilkan hasil untuk pembelajaran anak yang saya sebutkan tadi dalam hal pelajaran matematika bisa lebih baik gitu Pak. Terima kasih saya kepada Pak. Sukses. Oke. Berjalan dengan baik Pak Tatang ya. Oke. Pak Dede, terima kasih ya sebelumnya. Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Syarif, mungkin tadi Bapak sudah melihat dan dengan seksama bagaimana proses saya coaching. Enggak, Pak Syarif tanggapannya? Baik, luar biasa Pak Dede. Barusan saya mengamati Pak Dede dan Pak Tatang melalaikan coaching ya, luar biasa. Ya, saya pantau dan saya lihat luar biasa, sungguh saling menguatkan dan Bapak sudah berperan sebagai coach yang luar biasa.
saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak Dede ini menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi Bapak kembangkan, katakan? Baik, terima kasih Pak. Menurut saya penilaian potensi yang tadi saya kembangkan cukup baik Pak, karena tadi di awal saya sudah menggali permasalahan, kemudian mengidentifikasi juga selain kita perbincangan tadi ada tujuan dari sebuah solusi dari Pak Tatang, dan saya juga sudah menggali sebuah kompetensinya yang akan dikembangkan oleh Pak Tatang, itu tentang pedagogik ya, yang akan dikembangkan dalam artian permasalahan yang ada dalam Pak Tatang tadi adalah tentang proses pembelajaran yang kurangnya juga tadi disampaikan oleh Pak Tatang. Baik, pembelajaran matematika ya, di situ Pak Tatang menyampaikan ya beberapa anak yang tidak hadir atau tidak semangat dalam belajar matematika gitu ya Pak. Nah, tadi saya bertanya lagi untuk Bapak yang kedua, apa yang membuat Bapak Dede menilai demikian ya, tadi yang dikatakan oleh Pak Tatang tadi? Baik Pak, yang membuat saya bertanya soal demikian tentang bagaimana cara pengembangan Pak Tatang untuk mengembangkan kompetensi pedagogiknya, itu saya menggali sebuah permasalahan, apakah permasalahan itu ada pada dalam Pak Tatangnya sendiri atau proses pembelajarannya atau di siswanya. Ternyata saya menemukan ternyata permasalahan Pak Tatang sendiri itu di peserta didik atau siswa ya. Jadi tadi menggali ternyata ada 2 orang yang memang dalam pembelajaran itu sulit, khususnya di pembelajaran matematika untuk mengembangkan kompetensi atau siswa tersebut. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bapak Ibu dan Pak Tatang ya. Saya mengamati tadi pada saat coaching ya, tentang tutor sebaya ya, atau memberikan rangsangan dari teman ke teman yang lain. Nah, Bapak Dede melakukan hal itu sudah sesuai dari ya yang lebih tinggi dari standar ya untuk jadi rujukan. Nah, saya melihat Pak Dede sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Tatang bisa menemukan permasalahannya sendiri. Nah, ini luar biasa. Saya apresiasi buat Pak Dede dalam coaching tadi. Sebagai coach, Pak Dede sudah memberikan yang terbaik. Dan selanjutnya Pak Dede, bagaimana pendapat Bapak ya, yang tadi saya sampaikan terkait tutor sebaya tadi? Iya Pak, saya sangat berterima kasih Pak, karena Bapak sebagai supervisor juga mengamati dengan sama kegiatan coaching tadi, kemudian memberikan solusi untuk kedepannya bagaimana kelanjutannya. Kemudian juga tadi tentang tutor sebaya juga yang disampaikan oleh Pak Tatang juga sangat baik ya Pak ya, sangat bagus tentang kegiatan tutor sebaya itu, karena sangat diperlukan kegiatan seperti itu untuk siswa yang memang benar-benar kesulitan dalam belajar. Kadang takut dengan guru, mungkin dengan teman. Ini yang Pak Tatang sampaikan tadi, mungkin mereka lebih nyaman atau lebih bisa dalam belajar dengan temannya, walaupun dengan gurunya ada rasa segan gitu. Ya, baik ya. Luar biasa Pak Dede ya. Jadi Pak Dede sudah menggali apa yang menjadi permasalahan Pak Tatang dan Pak Tatang bisa menemukan. Nah, di sini rencana tindak lanjut ya yang akan dilakukan Pak Dede bagaimana? Ya, rencana atau tindak lanjut yang kedepannya tadi saya sudah sampaikan ke Pak Tatang juga. Ya. Saya menunggu hasil rencana yang disampaikan Pak Tatang. Jadi hasil itu apakah hasilnya berhasil atau masih ada yang harus dikembangkan, mungkin kedepannya bisa ada coaching lagi seperti tadi yang saya sampaikan, karena proses itu selalu bertahap, tidak langsung berhasil gitu, pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan.
kedepannya akan saya lakukan coaching kembali Pak dengan Pak Ya, Tatang. nanti hasilnya bagaimana ya Iya, dari Pak betul. Tatang mengonfirmasi atau Iya. ke Bapak. Nah, Iya. betul bagus. Nah, bagaimana untuk meningkatkan lagi performa terkait permasalahan tadi Pak? Jadi bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, tentunya setelah Pak Tatang sudah melakukan rencana yang disampaikan tadi, hasilnya sudah ada. Ya. Mungkin nanti setelah mungkin di semester genap, karena hasilnya kan nanti ada di semester 1 akhir di penilaian semester, mungkin nanti setelah itu bisa ada coaching lagi, dan mungkin nanti yang akan membantu tentunya dari pihak sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah yang memberikan solusi atau memberikan masukan kembali ke Pak Tatang selaku coach yang akan mengembangkan rencana yang tadi Pak Tatang sampaikan. Luar biasa ya. Dari tadi saya amati di mana Pak Dede sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana, tindak lanjut, tanggung jawab, dan nanti aksi yang akan Bapak lanjutkan ya. Iya Pak. Di sini lalu saya sampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam forum supervisi akademik ya Pak. Iya Pak. Ya, nanti dicatat dan nanti berkelanjutan. Yang menjadi agenda ini sudah tercatat, nanti yang belum nanti dicatat di agenda supervisi akademik. Sebagai penutup, saya minta pada Pak Dede menyatakan apa yang ia dapat di proses ini, apa yang dapat dari proses ini. Baik Pak, dari proses ini saya mendapatkan banyak ilmu Pak, banyak manfaat juga dari coachingnya. Tentunya juga dari Bapak sebagai profesor saya mendapatkan bagaimana tips untuk melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur cerita yang disampaikan. Jadi intinya saya berterima kasih banyak pada Bapak yang sudah membimbing saya selaku supervisor. Terima kasih banyak Pak atas bantuan Ya. dan ininya Pak, kegiatan ini. Sama-sama. Jadi dalam pertemuan ini ya kita bertiga dan tadi memantau coach dan coaching, ya, saya sebagai asesor atau supervisi ya, melihat ya bahwasanya kedua belah pihak sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan baik ya. Di sini saya hanya menguatkan peran dari Bapak dan Pak Tatang ya, agar ke depan ya, hasil yang kita lakukan ini tentunya bisa bermanfaat Amin. buat peserta didik kita, Amin. buat murid kita, agar ya, tujuan sekolah itu tercapai dan murid-murid kita mendapatkan yang terbaik. Betul Pak. Dan semuanya tentu tidaklah satu dua guru, tetapi harus berkolaborasi agar ke depan ya, kita semua dunia pendidikan lebih maju lagi dan bisa memajukan sekolah kita. Amin. Ya, terima kasih Pak Dede Terima atas kasih. waktunya. Bila ada kekurangan mungkin yang saya sampaikan, mohon maafnya. Ya, Sama-sama. sekali lagi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita bertemu lagi di selanjutnya. Baik. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak. Ya.